Bapa, kami mengucap syukur dalam kehidupan kami. Kami boleh ada, kami boleh hidup hari ini, kami masih boleh bernafas, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebelum kami mau mengawali aktivitas kami di hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami mau menyembah Engkau terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita menyembah Tuhan, naikkan penyembahan-Mu. Mari ya, angkat suaramu, kita naikkan pujian dari awal bersama-sama, katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, naikkan syukur-Mu, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Kami datang menyembah-Mu, kami datang bersyukur Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau bersyukur Tuhan, ku bersyukur.
Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam Worship from Home edisi Saat Teduh pagi hari ini. Saya rindu biar pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang sesuatu yang baru yang bisa membuat kita bertumbuh, kita boleh mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Dan saya berdoa biar sepanjang hari ini kita benar-benar menikmati kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di tangan saya ada sebuah selembar roti, ya, selembar roti yang saya yakin lembaran roti ini tidak langsung jadi begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Dia harus mengalami proses pembentukan juga, dia harus juga mengalami pembentukan juga, di mana di dalamnya ada begitu banyak bahan, ada begitu banyak adonan yang dimasukkan. Selain terigu atau gula atau mentega atau telur atau apalah mungkin, sehingga dia menjadi sebuah roti yang bisa kita nikmati. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang roti, tentu kita akan berbicara salah satu bahan yang bernamanya ragi. Di sini kalau saya boleh memberitahukan atau saya mencatat bahwa fungsi ragi yang pertama adalah untuk mengembangkan adonan, yaitu melalui proses perubahan gula menjadi gas CO2 atau karbon dioksida. Itu fungsi ragi yang pertama. Ya, fungsi ragi yang kedua memberikan aroma dan rasa enak pada roti selama fermentasi. Jadi tujuan ragi adalah memfermentasi, mengubah gula menjadi karbon dioksida. Bagi Bapak Ibu Saudara pembuat roti atau pembuat kue tentu tahu apa fungsi dan manfaat dari ragi tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama belajar dalam Matius 13 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus dalam Alkitab ini, dalam Perjanjian Baru mengajarkan, bahkan Paulus sendiri mengatakan juga ada dua ragi. Yang pertama adalah ragi, berwaspadalah dengan ragi orang Farisi dan waspadalah ragi terhadap ragi Raja Herodes. Tentu sangat bertentangan, tapi di sini kita lihat sama-sama bahwa hal kerajaan sorga. Kalau kita berbicara tentang kerajaan sorga, tentu berbicara tentang hal yang baik, bukan hal yang buruk tentunya. Nah, kalau diumpamakan, kalau yang di atas tentang biji sesawi, nah di sini kita belajar sama-sama, ragi itu suatu yang bentuknya kecil, gitu. Suatu yang bentuk, kalau kita lihat sebuah ragi yang di saset dijual, ketika kita minum, tentu kita akan lihat ragi itu bentuknya kecil-kecil. Tetapi ketika kita tuangkan ke dalam adonan terigu dan selain halnya, maka ragi ini akan membuat adonan tersebut yang awalnya kecil menjadi 2 sampai 3 kali lipat bentuknya. Nah, begitu juga dengan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Harus memberi pengaruh, memberi dampak. Saya percaya bahwa setiap kita juga rindu menjadi dampak, menjadi berkat. Mungkin ya siapa sih saya? Kadang-kala kita melihat diri kita terlalu kecil. Kadang-kala kita memberikan, seperti kata Pastor Roni mengatakan bahwa jangan biarkan dunia memberi label kepada kita, tapi biarkan Tuhan memberikan label. Jangan memandang diri kita terlalu kecil. Wah, siapa sih saya ini? Saya sih orang yang mungkin yang tidak mampu, mungkin saya terlalu lemah, mungkin saya terlalu kecil di mata orang. Tapi ingat, jadilah ragi seumpama kerajaan surga. Ragi yang bisa mempengaruhi adonan yang besar. Coba Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau di ragi kalau dimasukkan 1 sendok, saya kemudian 1 sendok teh gitu dimasukkan ke dalam, atau 1 bungkus dimasukkan ke dalam 2 kilogram terigu, adonan terigu, pasti akan mengembang. Nah, begitu juga dengan kekristenan kita, iman kita, kehidupan kita secara pribadi. Walaupun kelihatan kecil, tapi kita harus bisa memberi pengaruh yang besar. Harus bisa memberi pengaruh yang luar biasa, bisa mengembangkan, bisa dilihat, boleh dijadikan saksi. Minggu kemarin Bapak Gembala mengajarkan tentang kita orang Kristen harus menjadi jembatan, di mana orang bisa datang kepada Tuhan, di mana orang bisa bertemu dengan Tuhan melalui kehidupan kita secara pribadi. Begitu juga dengan kehidupan kita, haruslah kehidupan kita menjadi ragi. Tentu dikatakan ragi yang baik.
Ragi di sini seumpama kerajaan surga, dikatakan seumpama kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya percaya ketika kita mengalami proses, saya rasa ragi itu akan jadi ragi biasa saja, ragi yang tidak bermanfaat apa-apa kalau dia tidak digunakan atau tidak dipakai. Kalau dia sudah tidak dipakai, tentu akan dia dibuang begitu saja. Begitu juga dengan kekristenan kita. Seperti kata firman Tuhan, kata garam. Untuk apa garam kalau disimpan, tapi kalau tidak digunakan, tidak dipakai, tentu akan dibuang begitu saja dan akan diinjak oleh orang. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Menjadi seorang yang Kristen, hendaklah menjadi Kristen yang berdampak. Mungkin hal-hal yang kecil, tidak perlu menunggu hal yang besar. Tunggu saya berhasil dulu. Tunggu saya punya uang banyak dulu. Tunggu saya B, tunggu C, tunggu D. Jangan menunggu. Lakukan segala sesuatu yang menurut kita kecil, tapi itu akan memberikan dampak yang besar buat kita. Mungkin cuma hey, say hello, greetings, atau ketemu orang. Saya rasa itu bisa memberikan dampak, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita, kadang-kala kita itu seperti saya katakan tadi, kadang-kala kita memberi nilai kepada diri kita itu terlalu kecil, terlalu tidak berharga, terlalu tidak bernilai. Tetapi jika kita nilai yang kita berikan itu, kita ambil nilai daripada kerajaan surga, kita ambil seperti Tuhan menilai kita. Seperti firman Tuhan, Tuhan menciptakan kita serupa, segambar dengan Dia. Berarti ada potensi ilahi yang ada di dalam diri kita. Ada kuasa ilahi yang ada di dalam diri kita. Tergantung kita mau menggunakannya atau tidak. Ingat, kita katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang dilahirkan daripada Tuhan, dia memiliki potensi ilahi. Dia memiliki potensi yang besar, walaupun kecil tapi memiliki potensi yang besar. Ingat perkataan Paulus kepada Timotius, yang mengatakan janganlah orang menganggap kamu muda, tapi jadilah teladan dalam beberapa hal. Orang Kristen seperti, saya umpamakan gini Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu seperti akuarium, dilihat dari berbagai macam sisi, kiri, kanan, muka, belakang ya, dilihat dari berbagai macam sisi. Begitu juga kehidupan kita. Saya percaya kita hendaklah bisa menjadi ragi yang mempengaruhi banyak orang, yang bisa mempengaruhi lingkungan kita, yang bisa mempengaruhi pelayanan kita, yang bisa mempengaruhi keluarga kita, yang bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita belajar menjadi ragi yang benar, bukan ragi yang menyesatkan, bukan ragi yang merusak, tetapi ragi yang memberi dampak yang baik. Di sini saya katakan tadi ketika fungsi ragi ada dua, yaitu pertama adalah mengembangkan adonan, yang kedua memberikan aroma dan rasa kepada roti selama fermentasi. Sini kita belajar sama-sama, hendaklah kehidupan kita menjadi ragi yang mempengaruhi, bukan dipengaruhi, yang mempengaruhi tapi bukan dipengaruhi. Saya rasa mengerti Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi dan dipengaruhi. Kalau mempengaruhi kita keluar, tapi kalau dipengaruhi masuk ke dalam kehidupan kita pribadi. Kita belajar sama-sama sepanjang hari ini. Kita belajar dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga masih belajar dan terus belajar dan terus belajar. Jatuh iya, tapi bangun adalah sesuatu yang luar biasa. Jangan biarkan diri hanya kita berdiam diri, tidak melakukan sesuatu. Wah, saat ini mungkin saya tidak memperoleh pekerjaan. Wah, saat ini saya mungkin tidak punya pengaruh apa-apa. Tapi ada potensi. Mari temukan potensi ilahi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberikan ada potensi yang besar dalam setiap hidup. Walaupun orang kecil, tapi itu adalah potensi. Jadilah pengaruh, jadilah membawa perubahan. Pertama, langkah pertama adalah mulai dari diri kita sendiri. Start from ourselves, dari diri kita sendiri. Kemudian kita, lingkungan kecil kita, kemudian akan pelan-pelan yang besar. Seperti kata firman Tuhan, setialah pada perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab pada perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama-sama menjadi ragi yang mempengaruhi kehidupan orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi hari ini Tuhan.
Kami rindu, kami mau memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu menjadi ragi yang memengaruhi banyak orang Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun kami kecil, walaupun potensi dalam diri kami, tapi potensi yang kecil itu akan menjadi besar ketika kami melakukannya bersama-sama dengan Allah. Kami biarlah Tuhan, kami tidak memberi label pada diri kami sendiri, tidak membiarkan dunia memberikan label yang buruk tentang kami, tapi kami rindu Tuhan, Tuhan memberikan label yang besar bagi kami, sehingga kami ada di dalam diri kami, potensi ilahi yang besar dalam diri kami, boleh mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi pekerjaan kami, pelayanan kami, mempengaruhi seluruh kehidupan kami, lingkungan kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati semua yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memulai bersama-sama dengan Engkau hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.